Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas kota. Bandung saat langkah-langkah tenang Arka Mahendra. Menyusuri trotoar yang basah oleh embun. Jaket abu-abu lusuh membungkus tubuhnya yang tinggi tegap, dan di tangannya tergantung kantong plastik berisi 2 bungkus roti dan sebungkus makanan kucing. Ia berhenti sejenak di sebuah gang kecil, menunduk, dan menuangkan makanan ke atas wadah plastik di dekat pagar. Seekor kucing belang muncul dari balik semak, mengeong lirih. "Selamat pagi, Mbak Belang," ucap Arka pelan sambil tersenyum. Itulah Arka, seorang pria yang membawa keteduhan di setiap langkahnya. Ia bukan artis, bukan pengusaha, bukan pula tokoh masyarakat. Ia hanya seorang perawat sukarela di sebuah panti jompo kecil di daerah Ciumbuleuit, yang hidupnya diisi dengan kebaikan-kebaikan kecil yang tak pernah menuntut pujian. Arka tinggal di rumah kontrakan sederhana berukuran 4x6 meter. Dindingnya sudah berjamur, dan catnya mulai mengelupas. Di dalam rumah itu hanya ada 1 lemari pakaian kayu tua, sebuah kasur tipis, dan rak buku kecil berisi novel-novel sastra klasik dan buku keperawatan. Ia tidak memiliki televisi, apalagi kendaraan pribadi. Kemana-mana ia naik sepeda tua pemberian pamannya. Meski begitu, siapapun yang pernah bertemu dengannya tahu bahwa Arka bukan pria biasa. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah kelembutan, keteguhan, dan kesedihan yang samar, seperti mata seseorang yang telah kehilangan sesuatu penting dalam hidup, namun memilih untuk terus mencintai dunia. Arka dibesarkan oleh ibunya seorang diri, ayahnya, seorang pekerja proyek bangunan, meninggal saat Arka berusia 7 tahun, karena jatuh dari lantai 4 gedung yang belum rampung. Sejak itu, ibunya, Bu Salma, bekerja sebagai buruh cuci dan pembantu rumah tangga. Mereka hidup pas-pasan. Kadang hanya ada nasi dan garam untuk makan malam, tapi Bu Salma selalu mengajarkan satu hal. Kita mungkin miskin, tapi kita tidak boleh berhenti jadi orang baik. Nilai itu melekat kuat dalam diri Arka. Ia tumbuh jadi anak yang ringan tangan, tidak banyak bicara, dan selalu mendahulukan orang lain. Di sekolah, ia sering meminjamkan uang jajannya untuk teman yang kelaparan. Ia lebih sering duduk di perpustakaan daripada nongkrong di warung. Dan saat remaja lain sibuk bermain game, Arka justru membantu ibunya mencuci baju tetangga sepulang sekolah. Wajahnya yang rupawan membuat banyak orang menoleh. Hidung mancung, kulit sawo matang yang bersih, dan rambut hitam legam yang selalu tersisir rapi. Namun bagi Arka, wajah bukanlah anugerah utama. Ia bahkan sering merasa canggung jika dipuji soal fisik. Kalau wajah bisa jadi alasan orang baik padaku, aku lebih baik terlihat biasa saja, katanya suatu hari pada temannya. Setelah lulus SMA, Arka mendapat beasiswa kuliah di jurusan keperawatan di sebuah universitas negeri. Banyak yang terkejut dengan penampilannya. Orang berpikir ia akan masuk dunia hiburan atau bisnis. Tapi Arka justru memilih jalur yang sepi sorot lampu, jalan yang penuh peluh, pengorbanan, dan kadang kesepian. Merawat orang lain adalah caraku menjaga hidup tetap berarti, katanya dalam wawancara beasiswa, yang kini dikenang para dosennya, sebagai salah satu jawaban paling menyentuh yang pernah mereka dengar. Kini, 6 tahun telah berlalu. Arka sudah lulus, menolak tawaran kerja dari rumah sakit swasta bergaji tinggi, dan memilih kembali ke Bandung, ke tempat yang membesarkannya. Ia mendaftar sebagai perawat sukarela di Panti Jompo Pelita Kasih. Setiap hari ia membantu merawat 20 lebih lansia yang tinggal di sana. Ia memandikan mereka, mengganti popok, menyuapi mereka, mendengarkan cerita-cerita yang sama berulang kali, tanpa sekalipun menunjukkan kebosanan. Dan setiap pagi sebelum berangkat ke panti, ia tak pernah lupa menyapa Mbak Belang, kucing kampung yang setia menunggu sarapan di gang kecil itu.
Di tengah hiruk-pikuk kota dan manusia yang sibuk mengejar pencapaian, Arka berjalan perlahan. Ia tidak berlari mengejar dunia, tapi dunia seolah berjalan mendekatinya. Karena orang seperti Arka tidak perlu bersuara keras untuk membuat dunia mendengar. Ia cukup hadir, dengan senyum, dengan tangan yang menolong, dan mata yang teduh seperti langit pagi di atas kota yang masih berdoa. Langit Bandung menjingga saat Arka menyeka keringat dari dahinya. Ia baru saja selesai membantu Opa Wiryo berpindah dari kursi roda ke tempat tidur. Di sudut ruangan, Oma Lien tertidur sambil memeluk boneka beruang kecil, pemberian cucunya yang tinggal jauh di Belanda. Arka berdiri sejenak, memandangi wajah-wajah renta itu. Wajah yang menua dalam kesepian, namun tetap menyimpan cerita. Sejak hari pertama ia menapakkan kaki di panti jompo pelita kasih, Arka merasakan sesuatu yang belum pernah ia temukan di tempat lain, ketenangan. Panti itu tidak megah, hanya bangunan 2 lantai dengan tembok, kusam dan halaman kecil yang ditumbuhi bunga kertas. Tapi disinilah Arka merasa hidupnya memiliki arah. Setiap suara batuk, setiap keluhan sendi, dan bahkan tiap senyum yang terbit dari bibir rapuh para penghuni panti menjadi pengingat bahwa waktunya berguna. Arka tidak sekadar datang untuk bekerja. Ia datang untuk hadir. Setiap pagi ia menyambut para lansia dengan sapaan pribadi yang ia hafal betul. Selamat pagi, Oma Lien. Mimpi apa tadi malam? Sudah siap sarapan, Opa Wiryo? Hari ini kita makan bubur ayam favorit Opa loh. Ia belajar satu persatu kebiasaan mereka. Oma Dahlia tidak bisa tidur tanpa mendengar lagu keroncong. Opa Rahmat tidak suka sendok logam karena pernah mengalami trauma di rumah sakit. Ia tulis semua dalam catatan kecil di sakunya. Bahkan setelah jam kerja selesai, Arka sering tidak langsung pulang. Ia duduk di bangku taman, membaca puisi untuk siapa saja yang mau mendengarkan. Ia menggelar sesi kecil cerita masa lalu setiap Jumat sore, di mana para penghuni bisa bergiliran bercerita tentang masa muda mereka. Dari cerita-cerita itulah, Arka menyadari bahwa tua bukan berarti usang. Tua adalah museum berjalan, penuh pelajaran, haru, dan kadang luka yang tak pernah sembuh. Meski telah bekerja penuh waktu, Arka juga aktif menjadi relawan luar. Setiap akhir pekan, ia ikut tim medis ke desa-desa terpencil di sekitar Jawa Barat. Ia naik motor selama berjam-jam, menembus jalan berlumpur, hanya untuk memeriksa tekanan darah seorang nenek di rumah panggung yang hampir roboh. Ia tidak dibayar, bahkan sering merogoh uang pribadinya untuk beli perban, vitamin, atau sekadar roti manis bagi anak-anak kampung. Suatu hari dalam perjalanan pulang dari kampung Cipanas, motor Arka tergelincir di jalan menurun. Ia terjatuh, bahunya memar dan lututnya sobek. Tapi begitu sampai rumah, ia hanya tersenyum, menempelkan es batu, lalu tidur dengan nyenyak. Paginya, ia tetap datang ke panti seperti biasa, membawa pisang goreng hangat untuk Opa Yasin yang sedang ulang tahun. Arka, kamu nggak capek hidup begini? Tanya Bu Imas, perawat senior yang telah bekerja di panti itu sejak 2 dekade lalu. Arka hanya menggeleng pelan. Kalau aku menyerah, siapa lagi yang akan temani mereka, Bu? Tawaran pekerjaan berdatangan. Rumah sakit swasta di Jakarta, Singapura, bahkan tawaran dari yayasan internasional. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, jenjang karier menjanjikan. Tapi Arka menolak semuanya. Isnakin Turkey Yuan. Ia tidak ingin dinding rumahnya marmer sementara orang-orang yang ia sayangi hidup dalam sunyi. Suatu malam ia menulis dalam buku hariannya, "Aku ingin hidupku seperti lilin, mungkin kecil dan gampang padam. Tapi selama masih menyala, aku ingin jadi terang di tempat yang gelap. Aku tidak ingin hidup hanya untuk diriku sendiri." Hari demi hari berlalu. Di antara bau salep dan suara kursi roda berdecit, Arka menemukan panggilannya. Ini tidak pernah merasa besar. Ia hanya merasa benar. Dan di tempat sederhana itu, di antara manusia-manusia yang menua tanpa banyak kata, Arka menemukan bentuk cinta yang paling murni.
hadir untuk orang lain tanpa pamrih, tanpa berharap dikenang, hanya berharap bahwa saat kelak ia pun tua, ada seseorang di dunia ini yang akan mengingat bahwa pernah ada seorang pria bernama Arka Mahendra yang memilih untuk mencintai dengan tindakan, bukan sekadar kata-kata. Hari itu langit mendung sejak pagi, udara di panti Jompo Pelita Kasih lebih dingin dari biasanya, dan suasana terasa ganjil sunyi, seperti ada sesuatu yang akan berpulang. Arka tiba lebih pagi dari biasanya. Ia membawa semangkuk bubur hangat khusus untuk Oma Rini, seorang penghuni panti yang sudah seminggu sakit flu ringan. Perempuan tua itu dulunya guru sastra, dan Arka sangat menyayanginya. Mereka kerap berbagi puisi. Namun ketika Arka masuk ke kamar nomor 7, ia menemukan Oma Rini terbaring kaku. Selimutnya masih rapi, dan tangan kanannya menggenggam sebuah kertas yang belum selesai ditulis. Napasnya telah pergi diam-diam, seperti lampu yang padam saat tak ada yang melihat. Arka tidak langsung menangis. Ia duduk di tepi ranjang, memegang tangan Oma Rini yang dingin, dan memandang wajah damai itu. Perlahan, ia membuka kertas yang tergenggam. Di sana tertulis dengan tulisan gemetar, "Terima kasih Arka, kamu membuat hari-hariku yang sunyi jadi hangat. Jangan berhenti jadi cahaya meski dunia kadang gelap." Lalu tak ada lagi kata, hanya setengah halaman kosong yang tak akan pernah selesai dituliskan. Berita tentang kepergian Oma Rini menyebar cepat di panti. Para lansia menangis. Sebagian menutup wajah, sebagian lain memeluk Arka seakan ia adalah anak dari mereka sendiri. Arka berusaha kuat. Ia mengurus semua keperluan jenazah, memandikan, mengkafani, hingga mendampingi penguburan, meski bukan kewajibannya. Dia tidak punya anak, tapi dia punya aku, ujar Arka pelan saat petugas pemakaman bertanya siapa yang akan mewakili keluarga. Sepulang dari pemakaman, Arka tidak langsung pulang. Ia duduk di taman panti, membuka buku catatan kecilnya, dan mencoret satu nama dari daftar jadwal. Makan dan obat, Rini Hartati. Oxtrek, vitamin C plus bubur tanpa santan. Tangannya gemetar. Malamnya, Arka menangis untuk pertama kalinya di depan Bu Imas. "Aku sudah tahu mereka akan pergi satu persatu, Bu. Tapi kenapa rasanya tetap sakit seperti kehilangan ibu sendiri?" Bu Imas menepuk punggungnya pelan. "Karena kamu bukan hanya merawat mereka, kamu mencintai mereka, Kak. Dan cinta itu memang selalu membawa luka kalau ditinggal." Sejak kepergian Oma Rini, ada perubahan di wajah Arka. Ia tetap tersenyum, tetap hadir setiap pagi, tetap mengangkat opa oma dari kursi roda, tetap membacakan puisi. Tapi ada sesekali tatapan kosong di matanya, seperti seseorang yang menyimpan hujan di balik senyum. Namun Arka tidak membiarkan luka itu membuatnya pahit. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih lembut, lebih penuh perhatian. Ia mulai menulis surat-surat pribadi untuk tiap penghuni panti, berisi pujian, kenangan indah, dan doa. Ia menyelipkan surat itu ke laci masing-masing kamar, berharap satu hari nanti, jika ia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal, surat itu akan berbicara untuknya. Pada suatu sore, seorang opa yang jarang bicara tiba-tiba memeluk Arka. Tangannya gemetar, suaranya pelan namun jelas. "Kamu seperti anak saya yang tidak pernah sempat saya punya." Arka menunduk, dan untuk sesaat, beban kehilangan yang ia pikul menjadi lebih ringan. Namun hidup tidak memberinya jeda lama. 3 bulan setelah kepergian Oma Rini, 2 penghuni lain berpulang dalam selisih 2 minggu. Arka tetap menjadi sosok yang mengurus segalanya. Ia tidak pernah mengeluh, tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda kelelahan. Wajahnya pucat, berat badannya turun. Ia sering batuk di malam hari, namun selalu bilang, "Cuman masuk angin." Suatu pagi, saat sedang membantu Oma Lien berdiri, Arka tiba-tiba limbung. Pandangannya kabur, dan ia jatuh terduduk. Semua orang panik. Ia diselarikan ke klinik, lalu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hasilnya membuat semua orang terdiam. Arka memiliki kelainan jantung bawaan yang selama ini tidak terdeteksi. Irama jantungnya tidak stabil, dan ia membutuhkan tindakan medis serius. Operasi bisa menjadi pilihan, tapi biayanya sangat mahal. Dan lebih buruk lagi, jika terlalu lelah atau stres, jantungnya bisa gagal mendadak. Kabar itu membuat langit di panti seakan redup. Para lansia mulai memegang tangan Arka lebih lama dari biasanya. Ada oma yang menangis diam-diam di kamar. Ada opa yang setiap malam menanyakan keadaan Arka. Dunia terasa terbalik. Dulu Arka yang merawat mereka. Kini mereka yang takut kehilangan Arka. Tapi ketika Arka kembali ke panti setelah seminggu dirawat, ia tetap tersenyum. Meskipun lemah, ia berkata pelan, "Kalau waktuku tinggal sebentar, aku ingin menghabiskannya di sini, bersama kalian." Dan di ruang makan yang hangat itu, dikelilingi orang-orang tua dengan hati lembut, Arka duduk, masih memegang sendok. Masih menyuapi, masih menyemai kebaikan, meski jantungnya sendiri sedang rapuh seperti kaca yang retak. Di balik senyum itu luka menganga, tapi Arka tidak pernah membiarkan luka itu membunuh harapannya. Ia percaya, selama masih bisa memberi, maka hidup masih layak dijalani. Hujan turun tanpa jeda selama hampir seminggu di Bandung. Jalan-jalan tergenang, dan langit seolah enggan memberi ruang pada cahaya. Di panti pelita kasih, udara menjadi lebih lembab dari biasanya. Aroma kayu tua dan balsem menyelimuti setiap ruangan. Pada hari Selasa yang basah itu, seseorang mengetuk pintu panti. Arka membuka pintu dengan tubuh sedikit membungkuk, sisa-sisa lelah masih tampak di matanya. Di depannya berdiri seorang perempuan muda, rambut panjang hitam, jas hujan transparan yang basah kuyup, dan tangan yang menggenggam map besar. Di wajahnya ada sesuatu yang menyejukkan, tatapan tenang dan senyum hangat. Bukan senyum basa-basi. "Permisi," katanya. "Saya Citra, mahasiswi magang dari Fakultas Psikologi. Saya ditugaskan di sini selama 3 bulan. Arka mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangan. "Arka, selamat datang di rumah kecil kami." Hari-hari selanjutnya, kehadiran Citra membawa warna baru. Ia tidak hanya mencatat atau mewawancarai para lansia, seperti yang biasa dilakukan mahasiswa magang lainnya. Ia duduk bersama mereka. Ia mendengarkan tanpa terburu-buru. Ia bahkan ikut membantu memandikan Oma Siti, yang biasanya hanya mau disentuh oleh Arka. Citra tidak banyak bertanya pada Arka, tapi ia memperhatikan. Ia melihat betapa Arka tidak pernah duduk lebih dari 5 menit, betapa ia selalu menutupi batuknya dengan senyum, betapa ia mencoba menanggung semua sendiri. Suatu malam, saat semua penghuni panti telah tidur, Citra menemukan Arka duduk di taman belakang, sendirian memandangi langit yang basah. "Kamu belum sembuh ya?" tanya Citra pelan. Arka terdiam. Lalu tanpa menoleh, ia menjawab, "Jantungku rusak." Tapi aku nggak bisa berhenti datang ke sini. Kalau aku berhenti, aku merasa seperti mati lebih cepat." Citra duduk di sampingnya, tidak menawarkan nasihat. Hanya diam bersama dalam sunyi. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Kamu tahu nggak, Kak? Kadang yang paling butuh ditolong, justru adalah orang yang paling sering menolong." Kata-kata itu menghantam Arka seperti petir di tengah hujan. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Citra mulai datang lebih pagi, menyiapkan teh untuk Arka, kadang membawakannya sarapan. Ia tidak memaksakan perhatian, tapi kehadirannya menjadi semacam pelindung lembut di tengah badai. Mereka mulai saling berbagi cerita. Arka bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya, tentang bagaimana ia kehilangan banyak hal tapi tidak pernah kehilangan semangat memberi. Citra pun membuka kisahnya, tentang ayahnya yang menderita skizofrenia, tentang bagaimana ia tumbuh dalam ketakutan dan diam, dan bagaimana ia belajar memahami luka manusia lewat ilmu yang kini ia pelajari. Hubungan mereka tumbuh pelan, seperti tunas kecil yang muncul di antara bebatuan. Para penghuni panti mulai menggoda mereka.
Oma Dahlia tertawa-tawa dan berkata, "Wah, akhirnya Arka punya teman perempuan juga. Jangan cuma jaga yang tua-tua dong." Arka hanya tertawa, tapi di wajahnya ada rona yang jarang terlihat, seperti pagi yang perlahan kembali setelah malam yang panjang. Namun di balik kebahagiaan kecil itu, badai belum selesai. Satu malam saat Arka baru saja sampai rumah, tubuhnya mendadak ambruk. Tetangganya membawanya ke rumah sakit. Diagnosis dokter, aritmia akut. Ia harus istirahat total. Tidak boleh bekerja. Tidak boleh stres. Jika dibiarkan, hidupnya tinggal soal waktu. Keesokan harinya, Citra datang ke rumah sakit. Ia duduk di sisi ranjang Arka yang pucat. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia tahan. "Kamu nggak bisa terus begini, Kak. Tolong pikirkan dirimu sendiri. Sekali saja." Arka menatap Citra. "Kalau aku berhenti, siapa yang akan menemani mereka?" "Biar aku," jawab Citra. "Biar aku bantu jaga mereka." "Kak, tapi kamu juga harus jaga dirimu. Buat aku, buat kita semua." Itu pertama kalinya Citra menyebut kita. Dan di dalam kata itu, Arka merasa jantungnya, meski rapuh dan penuh luka, masih berdetak karena cinta. Hari-hari berikutnya, Arka dipaksa untuk rehat. Dengan berat hati, ia tidak datang ke panti. Tapi ia tetap mengirim catatan, tetap menelepon, tetap hadir lewat pesan-pesan kecil. Dan Citra mengambil alih banyak tugasnya. Ia belajar dengan cepat dan para lansia menerimanya dengan hangat. Hubungan mereka tumbuh perlahan dan tanpa banyak kata. Arka tidak pernah menyatakan cinta, tapi semua orang bisa melihat bagaimana matanya melembut saat Citra datang. Citra tidak pernah meminta kepastian, tapi ia selalu duduk paling lama di sisi Arka, seolah ingin menjaga waktu tetap berjalan pelan. Mereka tidak saling menggenggam tangan, tapi dunia tahu, dua jiwa telah bertemu dan saling menyembuhkan. Waktu berjalan seperti air yang perlahan meluruh batu, diam-diam, tapi pasti. Arka mulai menerima kenyataan bahwa tubuhnya tidak bisa selamanya dipaksa. Sejak kolaps terakhir, dokter memintanya menjalani rawat jalan intensif dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan operasi jantung terbuka. Namun di kepala Arka, operasi itu berarti absen dari panti selama berminggu-minggu. Meninggalkan mereka yang menggantungkan harapan padanya. Ia tak peduli pada dirinya sendiri. Tapi ia peduli pada Oma Dahlia yang selalu menangis. Setiap kali bangun pagi dan tak melihatnya. Pada Opa Wiryo yang sudah hampir tak bisa bicara, namun selalu mengangkat jempolnya saat melihat Arka datang. Pada semuanya, yang hatinya sudah ia panggil sebagai rumah. Suatu malam Citra datang ke rumah Arka membawa setumpuk dokumen. Wajahnya tegang, tapi penuh harap. "Kak," katanya sambil meletakkan map di meja. "Ada yayasan yang mau bantu biaya operasi kamu." Dan mereka tertarik setelah aku kirimkan tulisan tentangmu dan video kegiatan di panti. Arka membalik dokumen itu perlahan. Nama yayasannya besar, pendonornya orang luar negeri, dan mereka bahkan menawarkan fasilitas rehabilitasi pasca operasi di Pusat Jantung Jakarta. Jadi aku tinggal pergi dan operasi. Arka menatap Citra. Citra mengangguk. Iya, dan hidup. Sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Di luar suara angin meniup dedaunan. Kalau aku pergi, siapa yang akan ada untuk mereka? Arka akhirnya bertanya. Kak, kalau kamu mati, siapa yang akan ada untuk siapapun? Jawab Citra, hampir gemetar. Kamu itu penting. Bukan cuma buat mereka, tapi buat aku. Buat dirimu sendiri. Arka terdiam. Ia menunduk. Wajahnya penuh dilema. Bukan karena ia tidak mau hidup, tapi karena hatinya sudah begitu dalam tertambat pada dunia yang ia layani. Keesokan harinya Arka datang ke panti. Yana tidak berkata apa-apa soal operasi. Ia hanya berjalan seperti biasa, menyapa seperti biasa. Namun para lansia tahu ada sesuatu yang berbeda. Ia lebih pelan, lebih sering menarik napas panjang, lebih banyak menatap langit dari jendela.
3 hari kemudian, ia memanggil semua penghuni panti ke ruang tengah. Dengan suara pelan namun mantap, ia berkata, "Teman-teman, ada hal yang ingin saya sampaikan. Saya harus menjalani operasi. Ini berat buat saya, karena itu berarti saya akan absen cukup lama. Tapi saya ingin kembali. Saya ingin sehat supaya bisa terus ada buat kalian." Oma Lien mulai menangis. Opa Yasin mengangguk dengan mata basah. Dan untuk pertama kalinya Arka menangis di depan mereka. "Kalian sudah seperti keluarga buat saya. Tapi kali ini, izinkan saya merawat diri saya sendiri, agar suatu hari saya bisa merawat kalian lebih lama lagi." Hari operasi tiba. Arka dibawa ke Jakarta oleh Citra dan relawan yayasan. Ia berpamitan satu persatu. Ada pelukan, ada doa, ada tangisan. Tapi juga ada harapan. Karena kali ini, semua orang tahu bahwa Arka layak hidup bukan hanya karena kebaikannya, tapi karena ia juga manusia yang berhak diberi kesempatan diselamatkan. Operasi berjalan selama 6 jam. Citra menunggu di luar dengan tangan bergetar dan mata tak berkedip. Ketika dokter keluar dan berkata, operasinya berhasil, Citra tak bisa menahan air matanya lagi. Ia bersujud syukur. Dunia terasa lega. Masa pemulihan berjalan lambat tapi progresif. Arka tidak lagi sekuat dulu. Ia berjalan pelan, lebih mudah lelah. Tapi setiap detik hidup yang ia rasakan kini terasa lebih utuh, lebih sadar, lebih dalam. Suatu sore saat ia bisa berdiri di taman rumah sakit dengan bantuan tongkat, Citra menggenggam tangannya dan berkata, "Aku nggak butuh kamu jadi pahlawan, Kak. Aku hanya butuh kamu hidup dengan tenang, dengan bahagia, dan kalau boleh denganku." Untuk pertama kalinya, Arka tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menatap Citra dengan mata yang teduh, mata yang telah menyaksikan kesunyian, kehilangan, pengorbanan, dan kini cinta. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Bukan lagi kelabu, tapi senja yang hangat. Arka tahu ini belum akhir. Masih ada satu bab lagi, bab terakhir yang akan menyentuh seluruh arti perjalanan hidupnya. 6 bulan setelah operasi, Arka kembali berdiri di halaman Panti Pelita Kasih. Rambutnya lebih pendek, tubuhnya lebih kurus, tapi matanya menyala seperti dulu. Di sisinya, Citra memegangi lengannya, bukan untuk menopang, tapi untuk berbagi langkah pertama menuju rumah yang pernah ia tinggalkan. Begitu pintu gerbang terbuka, suara teriakan kecil menyambut. "Arka!" Oma Dahlia datang dengan langkah terburu meski dibantu tongkat. Opa Wiryo menyunggingkan senyum penuh air mata. Para penghuni panti berkumpul, menyambutnya seperti anak yang pulang setelah perjalanan panjang. Tak ada karangan bunga, tak ada spanduk, hanya pelukan, tepukan lembut, dan mata-mata yang basah. "Rumah nggak pernah sama tanpa kamu," kata Bu Imas. Matanya merah. Tapi sekarang rumah itu kembali utuh. Arka tak mampu bicara. Ia hanya berdiri diam, menatap wajah-wajah tua yang penuh cinta. Di balik segala luka dan sakit, inilah alasannya bertahan. Inilah cintanya. Inilah hidupnya. Tapi kali ini, Arka tidak lagi memaksakan diri. Ia membagi tugas. Ia berlayar berkata tidak. Ia menerima bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu mengorbankan diri. Bersama Citra, mereka membentuk sistem relawan yang lebih terstruktur. Mereka melatih anak-anak muda untuk datang dan belajar dari para lansia. Mereka mengajak komunitas lokal ikut terlibat, dari murid-murid, SMP yang datang bernyanyi, hingga koki hotel yang sesekali menyumbang makanan sehat. Arka bukan cuma kembali, kata Bu Imas pada suatu sore. Dia pulang dengan visi yang lebih besar. Hubungan Arka dan Citra pun berkembang. Mereka tak pernah mengumumkan status apapun. Tapi setiap orang tahu bahwa cinta mereka nyata. Dalam cara Citra menyeduhkan teh tanpa diminta. Dalam cara Arka menyisakan kursi di sebelahnya setiap makan siang. 1 tahun setelah operasi, Arka membuka taman kecil di belakang panti. Ia menamainya Taman Rini, mengenang almarhumah Oma Rini. Di sana,
Ia menanam pohon ketapang kencana, bunga kertas, dan bangku-bangku kayu tempat para lansia bisa duduk dan berbagi cerita. Tempat ini bukan cuma untuk mengenang yang telah pergi, kata Arka dalam peresmian kecil itu, tapi juga untuk merayakan hidup yang masih bersama. Malam-malam di panti menjadi lebih hangat. Ada suara musik dari radio tua. Ada anak-anak muda yang tertawa bersama oma-opa. Dan di tengah semua itu, ada Arka, pria tampan yang pernah hampir kehilangan hidupnya, namun memilih kembali karena cinta. Ia masih berjalan pelan, kadang masih batuk ringan. Demi kali ini dia tidak sendirian. Citra duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, sementara langit di atas mereka bersih dan luas. Dan dalam sunyi yang damai itu, Arka menyadari satu hal, bahwa hidup bukan soal seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa dalam kita hadir untuk orang lain. Dan ia telah hadir, sepenuhnya tamat.